Orang tuh kalau udah punya duit 600 juta, biasanya kalau beli mobil itu nggak cuma sekedar nyaman, tapi harus kelihatan gagah, kelihatan mahal. Makanya SUV leather frame itu laku, ya. Kayak Pajero Sport ini, Pajero, Fortuner, banyak banget di jalan. Tapi gimana kalau misalkan ada mobil yang nggak nyampe 600 juta, ya, kalian bisa dapat mobil yang nggak kalah gagahnya, tapi dia pakai suspensi monokok. Ini dia Mitsubishi Pajero Sport versus Jetour T2. Nah, ini lagi di Forganis dan kali ini kita artinya jadi gini. Kita biasanya kalau mobil makin Tapi sebelum kita mulai markidunya, kita cuci mobil Jetour dulu karena dia baru sampai dari Jakarta ke Klaten. Nah, kita cucinya pakai mesin HL Premier QL 2750. Dia bukan mesin jet cleaner biasa karena dia adalah mesin heavy duty yang bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian punya usaha kayak misalkan detailing atau cuci-cuci karpet sebagainya, ya. Dia daya semprotnya kenceng banget, bisa sampai 120 bar dan flow-nya itu sampai 540 liter per jam. Dan karena dia barang yang disiapkan untuk industri, harus yang heavy duty dong tentunya. Nah, kayak misalkan motor listriknya itu dari bahan tembaga. Terus juga dia punya housing, ini sudah anti karat. Nah, begitu pula dengan selangnya. Ini selang kuat banget. Diinjek-injek mobil, dia tetap aman dan kita dapat panjangnya sampai 15 meter. Wow, ya. Kita juga dapat nozzle itu ada 4 biji yang quick release. Dan ini mesin, ya, kita bisa atur seberapa kencang putarannya di sini. Saking kencangnya, nih, ini bisa kita bikin melayang loh. Pencet push di sini, tuh, melayang saking kencangnya. Awas ada kamera. Yuk, kita quick wash aja karena ini lagi panas terik ya. Kalau bisa jangan bersihin mobil tanpa atap. Dan ini kalau kalian perhatiin nanti kan kotornya kayak debu-debu gitu ya. Nah, penting banget pakai jet washer kayak gini biar dia bisa turun dengan sendirinya tanpa harus kita gosok-gosok. Jadi nggak kerasa ya, Mitsubishi Pajero Sport yang tipe Dakar ini sekarang harganya 670 juta rupiah. Mahal banget. Dan masih ada yang lebih mahal lagi, yaitu yang versi Ultimate. Bedanya di kamera 360, ada adaptive cruise control-nya, dan interiornya punya warna berbeda sama sunroof. Nah, Pajero Sport sebenarnya nggak banyak berubah dibandingkan dengan facelift yang sama sekarang ya. Lampunya LED, dan diarel ini makin lama biasanya kalau berumur nguning dan dia mati. Pajero Sport juga sebenarnya bentar lagi keluar model baru yang katanya udah nggak pakai sport lagi. Pie shotnya itu udah bertebaran di mana-mana dan katanya tahun ini dia akan meluncur dengan kelas yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi kalau sekarang harganya udah 270 juta, mungkin Pajero Sport baru bisa lebih mahal dibandingkan dengan ini karena pengen bersaing sama Nissan Patrol mungkin. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian suka banget sama Pajero Sport dan uang bukan masalah buat kalian, sebaiknya tunggu dulu sampai mobil ini keluar versi barunya. Sebetulnya Jetour sendiri ini bukan final formnya ya. Jadi kalau di luar itu ada yang versi lebih tingginya, yaitu yang PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Dia bisa dicas ya, dan kalau misalkan dicas bisa jalan sampai 160 km tanpa pakai bensin sama sekali. Tapi masalahnya, bocoran harganya udah dikasih tau sama Jetour waktu Gias kemarin di harga 838 juta rupiah. Mahal, bedanya 200 juta lebih. Artinya kalau kita beli yang 2000 cc bensin, selisihnya itu bisa dibeliin bensin, bayar pajak tahunan, servis dan kawan-kawan. Memang secara hitung-hitungan matematika lebih untung, tapi kalau kita ngomongin tenaga, yang PHEV itu jauh lebih kenceng dibandingkan dengan yang ini.
Sebenarnya secara dimensi ya, Jetour itu lebih lebar, lebih tinggi, even ground clearance-nya lebih tinggi 2 mm. Ya nggak kerasa sih sebenarnya. Tapi pas kita sampingin gini ya, itu kerasa Pajero lebih tinggi loh. Karena stance-nya beda ya. Meskipun dia ground clearance lebih pendek, tapi lihat depannya ya. Si Jetour tuh lebih ke bawah sebenarnya kalau kita lihat ya. Karena emang sasis monokok nggak bisa bohong. Leather frame itu bodinya itu mesti di atas sasisnya. Jadi mobil ini jadi kelihatan lebih tinggi meskipun ground clearance ya sebenarnya nggak jauh beda. Udah gitu ya, kap mesin ini juga menjadi perhatian gua ya, karena ketika dia samaan meskipun dia lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan Pajero Sport secara overall height-nya, tapi karena dia kap mesinnya lebih tinggi kelihatan kayak Jetour lebih pendek gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat kacanya baru tuh, kacanya Jetour sama kacanya Pajero dia lebih tinggi. Dari situlah bisa kelihatan kalau dua mobil ini meskipun Jetour kelihatan lebih kecil, tapi sebenarnya dimensinya lebih gede dan panjangnya juga nggak sepanjang Pajero Sport karena dia 7-seater. Kemudian kalau bentuk belakangnya itu kelihatan banget ya. Gua dari pertama kali keluar di tahun 2016, 10 tahun lalu sampai sekarang masih kurang bisa mencerna bentuk belakang Pajero Sport ya. Tetap masih kelihatan bagusan Fortuner kemana-mana sebenarnya ya. Terus bagasinya kalau dibuka untuk yang Dakar ini dia belum pakai power back door, tapi dia meskipun 7-seater bangku belakangnya bisa dibikin rata lantai kayak gini. Jadi kalau kita bawa barang bawaan itu gampang ya. Ini udah hampir 700 juta belum power back door. Kalau Jetour dia pendekatannya beda sama Pajero Sport. Dia bukaannya ke samping. Kenapa? Karena di belakangnya ini ada ban serep. Kalau dia punya ban serep begini, dia harus punya engsel yang lebih kuat, jadi nggak bisa dinaikin ke atas. Makanya nggak ada power back door. Dan lucunya adalah, gue agak kurang suka dengan kepalsuan ini. Kayak misalkan di belakang ini kayak ada engsel, padahal bukan. Di depan juga ada towing hook, padahal dia bukan. Terus kalau kita buka, dia tuh pakai electric opener. Jadi bukanya nggak langsung. Nah, seperti ini dia. Bagasinya emang rata karena dia nggak punya kursi di bagian belakang. Dan kita dapat tempat penyimpanan cukup gede nih di bawah sini ya. Tuh, bisa menyimpan sesuatu, tapi bukan ban serep. Terus kita buka lagi di bagian sininya. Dia ada subwoofer yang cukup gede. Dan subwoofernya ini rasanya lebih kencang dibandingkan dengan audio Sony yang pernah kita coba di mobil sebelumnya ya. Untuk detail-detailnya juga lebih cakep ya. Dia dikasih separasi seperti ini, bisa dilepas. Sama ada hooknya dari metal kiri kanan sampai ke depan. Ada power outlet. Sama kita juga dapat tempat penyimpanan di sini. Nah, ke sini juga tuh, lihat. Bisa ada cup holder kalau kita nongkrong di belakang ya. Yang nggak tahu nih bakal pakai apa enggak. Ada hook di sini untuk 3 kg. Dan di bagian sini nih, kita buka, dia ada segitiga pengaman. Jadi dia cukup detail, pinter, dan ada bukaan kalau misalkan emergency. Jadi kalau misalkan kita mau nyulik orang, dia bisa buka dengan gampang di belakang. Yuk. Cuma itu, pintunya kalau dibuka seperti ini, dia cuma bisa diakses dari satu sisi aja. Kebayang kalau misalkan kita lagi di parkiran mall, mepet gitu kan, mau buka, kita butuh space yang lumayan panjang biar bisa masukin barang-barang ke belakang. Ya. Dan kalau pintu kayak gini, kita tutup, itu kayak ada deret gitunya. Itu hampir di semua mobil yang pakai ban serep belakang karena dia berat sih kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita dikit doang, dia ada soft closing ya, auto narik dia. Belakangnya tuh dia mirip kayak Defender ya. Bahkan ada yang jual lampu yang sama persis bentuknya kayak Defender, bulet gitu. Bulet apa ngotak ya? Ngotak lah. Cuma emang secara overall looks-nya gue lebih suka Jetour. Bukan cuma karena lebih fresh, tapi lebih laki, lebih garang ya. Cuma ya ini ada kepalsuan kayak gini nih. Kayak ini juga nih, ini kelihatannya bisa dipegang, tapi sebenarnya ini cuma plastik begini aja ya, bukan besi. Jadi kalau ditarik mungkin bisa ambrol. Pajero Sport. Ini udah 10 tahun lalu sebenarnya. Cuma waktu itu udah pernah ada facelift dan di bagian fascia tengahnya ini dia berubah. Jadi lebih kaku dan lebih cakep, sama dikasih empuk-empukan di bagian sini. Tapi tetap material dari mobil ini semuanya masih keras-keras. Ini keras. Sampai ke door trim juga keras semua ya. Ketolong sama door trimnya masih ada empuk-empukan jok kulit di bagian sini. Terus sunroof dia ada
ya untuk varian Dakar ini, cuman nggak seperti Jetour yang pakai panoramic sunroof besar sekali lagi. Nah, head unitnya sendiri, ini head unitnya itu kayak head unit dari tahun 2016 sebenarnya. Ya, jadi kalau dilihat dari bentuknya, Mitsubishi Connect-nya dan kawan-kawan itu kayak udah ketinggalan zaman, dan pas kita pakai juga nggak terlalu smooth ya. Layarnya juga kalau dilihat tuh ya, dia tuh kayak agak sedikit wash out gitu, kayak LCD zaman dulu yang belum pakai kapasitif, masih pakai resistif ya. Jadi secara tampilan pun juga pasti lihat rasanya nggak mahal. Terus juga tombol-tombolnya ada, tapi dia pakai full touchscreen ya. Jadi ini kapasitif semua nih, bukan tombol-tombol fisik. USB aux-nya ada di sini ya. Meskipun di bagian sini tuh ada USB lagi ya. Nah, gitu. Nah, terus tombol AC-nya lengkap. Dia nggak terhubung sama head unit ya. Jadi terpisah. Ya sebenarnya secara desain biasa aja, tapi sebenarnya ini yang kita butuhkan. Tombol fisik, bukan dari layar-layar. Ya, karena kalau bisa bekerja dengan baik, why not gitu. Ini kebetulan yang varian Dakar ke atas ya, dia tuh pakai high console seperti ini. Kalau yang varian Exit, dia ini nggak tinggi seperti ini ya, dan rem tangannya masih manual. Ini kebetulan ada electronic parking brake, ada auto hold-nya, ada cup holder ya. Terus bagian sininya juga harusnya kalau versi yang 4x4 ya, dia bisa diputer jadi part-time 4-wheel drive dan ada low gear-nya. Kalau yang Jetour nggak ada. Dan untuk varian facelift terakhir, speedometernya dia bentuknya berubah jadi mirip kayak punya X-Force atau Destinator. Begitu pula dengan setirnya, dimana gue lebih seneng setir yang model ini sih dibandingkan dengan model yang baru ya. Ini tuh setirnya bentuknya lebih mewah ya, lebih keren dibandingkan dengan punyanya X-Force yang rasanya justru menurut gua nggak semahal model yang ini. Ya meskipun dia ada jet-jetan palsunya ini sih yang agak kurang bagus ya, tapi secara overall looks-nya ya kan, kalau orang punya Pajero tuh foto di lampu merah cekrek, woi lagi setirnya Pajero. Wah. Masuk ke dalam Pajero Sport ya. Sebenarnya bentuk belakangnya ini agak sedikit aneh ya. Jadi kaki kita tuh naik ke atas ya. Terus juga headroom ini bagian atasnya tuh pas sebenarnya. Cuma yang sebelah kanan sini itu kalau kepentok, misalkan agak lompat sedikit gitu ya, itu kenanya langsung ke ini nih. Jadi kalau lumayan sakit ya. Cuma jarang sih ya kalau kita pakai off-road tiba-tiba ketemu jalan rusak terbang, nah itu baru berasa tuh. Nah, tapi sebenarnya yang menurut gue bikin turn off itu ini sih door trimnya ya, bagian sebelah kanan sini. Panel-panel plastiknya ya itu rasanya kurang mahal ya. Jadi kalau untuk kursi tengah enakan Jetour kemana-mana jauh ya. Tapi kalau kita ngomong kursi belakang, nah ini yang jadi pembeda antara Jetour sama Mitsubishi Pajero Sport. Nah kita ke belakang ya, kita naikin. Nah kursi belakangnya ini buat gue yang tinggi 170 cm, kita masih dapat headroom meskipun nggak terlalu besar ya. Kaki itu juga dapat legroom yang lumayan ya, segini. Tapi dia beda sama Fortuner, tengahnya nggak bisa dibikin maju mundur, dia cuma segini aja. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan Pajero Sport yang lama, bagian belakang ini jauh lebih manusiawi ya. Dia lebih besar, lebih bisa rebah kursinya, kakinya pun juga lebih enak meskipun dia ngedinglik seperti ini. Dan guess what? Jetour tidak punya. Jadi kalau kalian butuh 7-seater, ya inilah satu-satunya pilihan. Masuk ke dalam interior Jetour dari Pajero Sport, langsung berasa perbedaannya ya. Ini kayak mobil yang harganya 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan Pajero Sport. Ya kita nggak ngomongin, wah ini karena pasti dia punya layar yang lebih gede. Enggak juga. Ya build quality-nya, pemilihan materialnya sama desainnya ini way much better. Ini belum kita ngomongin fitur ya, baru kita pegang, kita lihat. Tapi memang ini Jetour ini nggak usah dibandingkan dengan Pajero Sport. Dibandingkan dengan sesama yang dari Tiongkok aja ya, ini lebih mewah loh. Makanya gue tuh waktu Jetour ngasih tahu harga under 600 juta dengan interior kayak begini, itu kayak wow. Dan mobilnya juga interiornya praktis ya. Banyak tempat penyimpanan. Kayak misalkan, nah di sini ada tempat penyimpanannya, dikasih rubber finish juga. Rubber finishnya juga dikasih pattern ya. Terus kita buka tuh, ada tempat penyimpanan gede ya.
Di sini ada wireless charging, ada kipasnya juga. Yang sebelah kanan bisa buat naruh HP doang ya. Sama dipegang pun juga ini kualitasnya itu bagus, dia nggak goyang-goyang, nggak ada yang rattle. Tombol-tombolnya juga cakep. Di bawah lagi ada tempat penyimpanan. Dibuka bagian sininya juga, wah tuh lihat tuh, gede ya. Dan ini bisa kita buka kalau kita nggak mau jadiin dia cup holder. Nah, tuh, cup holder ininya aja tuh dikasih karet di bagian sini, jadi biar kita tuh naruh barang nggak bunyi-bunyi gitu loh. Jadi emang meskipun mobil ini harganya lebih murah dibanding Pajero Sport, justru rasanya ini kayak mobil yang harganya berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan Pajero Sport. Tapi tentu saja tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah ya. Tetap ada yang gue nggak suka di mobil ini. Kayak misalkan di bagian door trimnya, sayang sekali dia nggak dikasih adjustment buat spion. Jadi kalau kita mau adjust spion ya, kita harus turunin ke bawah sini. Terus rear view mirrors. Nah, ini bisa buat fold, nutup, sama expand. Buat buka tutupnya dari sini. Terus yang gue sebel juga ya, dia tuh buat ngaturnya. Ini kita pencet ini ya. Dia cuma bisa fold sama expand doang. Harusnya fold unfold ya. Buat ngaturnya itu harus masuk ke menu. Kita masuk ke back dulu. Nah, settings ya. Nah, ini dia rear view mirror adjustment, baru kita bisa atur dari sini. Ini ya ke Tesla-Teslaan itu yang gue sebel sama mobil-mobil zaman sekarang. Ya gue ngerti canggih, keren gitu ya, tapi pas penggunaannya itu ya jadi harus ada penyesuaian. Sama kalau kita pakai Android Autonya, dia tuh di bawahnya hilang nih. Jadi dia benar-benar full screen, tapi shortcut di bawah itu hilang. Harusnya meskipun dia full screen ya, tetap shortcut ini nggak boleh hilang ya. Jadi kalau kita mau ngatur-ngatur kayak misalkan AC, terus juga kursi buat pendinginnya, itu bisa langsung ke shortcut aja. Ya memang untuk versi Indonesia kita dapat yang faceliftnya nih, karena di Cina sana itu pertama kali keluar dia nggak ada tombol-tombol di sini. Jadi enak nih, kita udah ada pengaturan buat temperatur kiri, kanan, defogger, depan belakang sampai ke spion ya. Buat ventilasinya udara dalam, udara luar, AC, auto ya, sama untuk seberapa kencang hembusannya. Bagus sih, tapi lebih bagus lagi kalau pas Android Auto nyala, bagian bawah ini tetap ada ya. Terus untuk volume juga kalau nggak dari setir, itu dari layar di sini ya. Ke bawah ini tuas transmisinya keren, gue suka ya. Auto hold, kamera 360-nya, dan kamera 360-nya bagus. Di sebelah kirinya dia ada stability control buat dimatiin, sama hill descent control, dan ada X mode. Jadi kalau misalkan kita mau off-road, ada mode sand, mud, sport, normal, dan kawan-kawan. Di Pajero Sport sayangnya cuma ada di versi 4x4. Oke, masuk ke dalam Jetour ya. Masuknya lebih gampang karena dia lebih gede. Terus ada pegangannya, pegangan lagi di sini ya. Terus kita buka armrest di sini ya. Nah, sama sebenarnya sama-sama ada armrest kayak Pajero Sport, tapi di sini waduh, lihat. Ini posisi kursi depan mundur. Jadi kalau misalkan kita nyalain mesin, dia akan maju otomatis ya, karena ada isi exitnya. Tapi ini udah paling mundur aja selega ini. Headroom pun juga lega, dan panoramic sunroofnya itu sampai ke bagian paling belakang ya. Kursinya juga bisa dimundurin lagi. Nah, satu step, dan duduk di belakang sini ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan Mitsubishi Pajero Sport. Nah, kita nggak gantung ya. Tangan kita sebelah kanan, sebelah kirinya pas. Tuh lihat, door trimnya juga kalau dilihat keren. Meskipun bagian atas ini dia belum soft touch kayak di depan. Oh, tapi dibandingkan dengan Pajero Sport nih, door trimnya sih jauh ya. Terutama pegangan sininya tuh keren ya. Ada ambient slide-nya. Terus AC-nya di bagian sini tapi. Nah, kalau misalkan Pajero Sport, AC-nya bisa kita atur dari sini. Kalau Jetour, karena di AC-nya ngikut depan, jadi kalau kita mau ngatur seberapa kencang hembusannya, itu cuma bisa ngikut dari depan. Dia ada USB-C sama USB-A, sama dibandingkan dengan Pajero Sport punya colokan 240 volt di bagian belakang. Jadi kita bisa nyolokin sesuatu ketika mobilnya nyala ya, kayak misalnya kita mau pakai hard dryer atau semacamnya, sampai maksimal 150 watt tuh inverternya. Seandainya Jetour itu ada varian yang low wheelbase dengan kursi di bagian belakang,
Gua rasa sih cakep banget karena secara dimensi yang boxy ini harusnya dia muat. Nah, inilah dia posisinya Jetour kalau misalkan dijadiin 7 seater ya. Ini sebenarnya bisa dikasih bangku harusnya. Ini direbahin ke bawah ya, kita bisa dapat legroom, headroom juga masih ada. Terus dibikin long wheelbase. Ini pasti jadi sempurna mobilnya. Karena sebenarnya orang Indonesia tuh 7 seater itu jarang banget kepake. Jadi bangku baris belakangnya tuh gue sering banget di garasi gubernur mobil bekas itu masih diplastikin dan nggak pernah dipakai. Cuman itu menjadi alasan mereka untuk beli mobil walaupun nggak pernah dipakai. Kenapa ya? Terus apa yang dimiliki Jetour T2 tapi tidak dimiliki oleh Pajero Sport? Tentunya banyak sekali. Misalkan kursi sebelah kiri dia sudah elektrik. Terus di atasnya juga ada panoramik sunroof. Ada kamera 540, jadi dia lebih dari 360 karena bisa transparan bagian bawahnya. Ada wedding depth monitor, ada ADAS yang sudah sampai level 2. Kemudian ada audio Sony dengan 12 speaker, layar yang lebih besar dan mudah digunakan. Dan juga ada X mode buat kita mengatur mode berkendara atau kalau kita mau off-road. Kemudian buat kalian yang punggungnya suka panas, Jetour T2 juga sudah dilengkapi dengan ventilated seat. Dan kalau di malam hari, ambience light-nya itu cakep desainnya. Lantas apa yang dimiliki oleh Pajero Sport Dakar tapi tidak dimiliki oleh Jetour T2? Nah, Pajero Sport Dakar sendiri sebenarnya lebih konvensional. Tapi ada beberapa fitur yang menurut gua itu cukup kepake. Yang pertama, dia punya 7 seater. Kursi baris 3 yang bisa dilipat rata lantai. Kemudian AC-nya juga double blower, jadi AC tengahnya nggak ngikutin dari AC depan. Dia ada sampai baris ketiga dan letaknya ada di plafon. Udah gitu, hembusan anginnya bisa kita atur secara individual, nggak ngikut sama depan. Dan yang terakhir, dia punya colokan inverter di belakang kalau kita mau pakai peralatan elektronik. Selain itu, sisanya ya jelas kalah dengan Jetour T2 yang memang dia lebih baru. Tapi kalau kita nambah ke varian Ultimate atau yang Ultimate 4x4, kita bisa mendapatkan headlamp washer di bagian depan, di mana Jetour T2 tidak punya. Mesin yang dipakai Jetour itu sebenarnya sama kayak mesin Chery Tiggo Pro Max yang gue pakai kemarin. Karena Chery itu punya divisi engine namanya Acteco. Tapi sebenarnya Acteco sendiri itu nggak eksklusif buat Chery Group doang. Kayak misalnya ya, Renault, Nissan, dan kawan-kawan itu ada beberapa mesin yang disuplai sama Acteco, dan Acteco juga bikin mesin buat kapal dan buat pesawat. Anyway, ini adalah mesin yang sama persis dengan Chery Tiggo 8 Pro Max yang gue pakai udah sampai ke Cina. Kilometernya udah 40.000 lebih, sampai sekarang masih zero issues, padahal kita makainya lumayan disiksa ya. Sehari bisa nyala 12 jam lebih, udah menempuh jarak jauh, semuanya masih bagus. Jadi penggunaan mesin yang sama itu sebenarnya poin yang positif. Tapi untuk sebuah ukuran mobil Tiongkok, kap mesinnya ini nggak terlalu rapih ya. Biasanya kan dibikin super rapih ya, tapi kita tetap dapat hidrolik, jadi kita buat buka kap mesin itu lebih gampang. Karena mobil dari Tiongkok biasanya itu platnya tebal-tebal. Di mobil ini juga sama, kap mesinnya pasti berat banget. Nah, karena dikasih hidrolik, jadi lebih gampang buat kita buka-buka. Sekarang kita lihat ke sini. Ini adalah mesin 4N15. Mesin diesel generasi terbaru dari Mitsubishi yang udah 10 tahun lebih, udah terbukti juga. Bahkan yang awalnya Triton itu pakai 4D56 ya, sekarang udah pakai mesin 4N15 juga. Artinya secara durability udah terbukti. Dan pendekatannya juga berbeda dibandingkan dengan Jetour yang dia transversal, ini longitudinal. Dari awal dia itu platform sharing sama yang namanya Mitsubishi Triton, atau bisa dibilang Pajero Sport itu adalah Triton yang dibikin 7 seater. Nah, intake dari mobil ini itu ngambilnya ke samping. Kalau Jetour itu ke depan ya, ngambil ke bagian atas sini. Ditaruh di bagian paling tinggi, makanya water wadingnya itu bisa sampai 800 mm. Pajero Sport dia pinter masukinnya ke sini. Kenapa? Karena kebanyakan Triton itu kalau di daerah tambang atau dipakai off-road serius, itu dipasang snorkel. Jadi pas mau dipasang snorkel, pipingnya ini tinggal ditambahin ke sini aja. Dia nggak perlu ngerubah jalur dari depan ke samping. Udah, tinggal ditambahin aja, langsung kasih snorkel ke sebelah kanan. Jadi emang secara rancang bangun, mobil ini udah disiapkan untuk medan yang lebih berat dibandingkan dengan Jetour.
100. Berapa detik tuh? Wah. 400 meter. 9 detik coy. Gile. Kenceng yo. Kita cuma sekali doang tesnya ya. Tuh, valid ya. 800 meter. 60. 100 km per 0 ke 100 hanya dalam 9 detik. Gile, kenceng ya. 9 detik loh. Kita matiin dulu raginya. Itu dalam satu kali percobaan. Tapi memang Tigo 8 Pro Max itu kenceng, dan ini pakai mesin yang sama meskipun bodinya lebih besar dan berat. Tapi FYI, ini mobil meskipun mesin dan transmisinya sama kayak Tigo 8 Pro Max, rasanya beda sih. Dia tuh putaran bawahnya kenceng ya. Habis itu dia linear ya. Jadi tuningannya benar-benar beda gitu dibuatnya. Terus dia tuh transmisinya kan dia pakai dual clutch ya. Itu kalau kita lepas gas, itu dia kayak meluncur gitu loh. Kayak nggak ada deselerasinya. Jadi waktu kita bawa jalan gitu ya, ini kok kenapa rasanya kayak meluncur-meluncur gitu loh mobilnya. Cus, cus. Rasanya nggak kayak bawa mobil gede ya. Jadi mesin 2000 cc turbonya ini bisa dijabarin terus, kenceng. Tapi memang kalau untuk konsumsi bahan bakar, dia nggak irit. Ya, jadi kita bawa dari Jakarta ke Klaten itu dapatnya cuma 113, 114 saja. Sebenarnya nggak jelek ya untuk mobil segede gini. Ya, tapi kalau misalkan dibandingkan dengan Pajero Sport yang diesel, apalagi kalau diisi solar yang murah, costnya jadi jauh. Dan untungnya juga mobil ini bisa diisi sama RON 92, jadi nggak perlu pakai RON 95 atau 98 ke atas. Untuk dalam kota, kita bisa dapat sekitar 1:7, 1:8, jadi memang biasa aja, nggak irit. Bahkan kalau misalkan macet banget, bisa lebih jelek dari itu. Tapi ya, ini mobil gede, kenceng gitu. Jadi kalau kita bandingin, gue kemarin tuh sempat kepikiran pengen Land Cruiser gitu ya, V8 bensinnya astagfirullah ya. Kesini tuh langsung jadi irit rasanya. Even dibanding baik BJ40, ini rasanya lebih irit. Wah, terlalu banyak spin. Pas sudah 70 naiknya dia agak berat ya. Oke. Berapa kita dapat angkanya? Verified. Kita dapat di angka 10,97 detik. Angka yang not bad sebenarnya. Ya, tapi dibanding Jetour memang ya beda lah ya. Ya kalau ngomongin performance on road, oh ya jelas kalah. Ya kan? Karena emang secara rancang bangun, ini dibangunnya tuh untuk menjadi sebuah mobil off-road beneran, dan sebuah double cabin yang bisa off-road juga. Ya, makanya untuk beberapa sisi itu harus dikorbankan. Tapi sayangnya ini unit yang 4x2 sih. Jadi performance off-road ya, rancang bangun off-road itu kalau di mobil 4x2 walaupun di RWD tetap rasanya kurang gimana gitu ya. Tapi kalau kalian pengen nambah dari 670 juta ke 780-an something, nambahnya banyak sekali ya, untuk mendapatkan true off-roader. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli Pajero Sport, menurut gua kalau pengen dapetin real performance dari mobil ini, ambil yang 4x4 sekalian ya, bukan yang 4x2 kayak gini, meskipun mahal. Untuk keiritan bahan bakar juga, dia khas mobil diesel ya. Mobil diesel itu torsinya besar ya, RPM-nya pendek, sehingga untuk dapetin tenaga dia nggak perlu effort yang terlalu besar ya. Otomatis untuk mendapatkan 114, 115 itu gampang. Tapi memang mobil ini nggak diciptakan buat cruising di jalan tol bisa dapat sampai 118, 120, nggak kayak gitu sih. Walaupun dia pakai 8 percepatan otomatis. Dan ketika dipakai di macet-macetan di dalam kota, itu buat dapetin 109, 110 masih oke. Tapi ya, sebenarnya kalau kita ngisinya itu Dex atau semacamnya, mobil ini mahal-mahal juga secara cost-nya dari segi bahan bakar. Tapi kalau isi solar, tutup mata lah, itu 6.800 sih edan murahnya.
Kalau untuk mesin dan performa, jelas keduanya berbeda jauh ya. Karena karakternya beda antara mesin bensin dan mesin diesel. Tapi kalau misalkan gua bisa berkesimpulan, mesin diesel Pajero Sport adalah mesin yang bagus. Gua suka mesinnya modern, untuk ukuran diesel dia halus, baik dari suara ataupun getarannya, performa dan transmisinya juga cukup sigap. Maka dari itu gua berikan Mitsubishi Pajero Sport nilai 8. Untuk Jetour itu sendiri, mesinnya memang beda karakter. Tapi untuk sebuah mesin bensin 2000 cc, ini lumayan kencang. Apalagi ketika dia membawa bodi sebesar ini, ternyata masih bisa mendapatkan angka 0 ke 100 di bawah 10 detik. Dipakai buat cruising juga enak, buat susul menyusul juga enak, rasanya mobil ini nggak kehabisan nafas. Paling kurangnya hanya dari sisi transmisinya aja. Dia emang cepet, halus, nggak berasa perpindahannya. Tapi ketika stop and go, di situ agak terasa getarannya khas mobil dengan transmisi DCT. Tapi DCT-nya harusnya cukup awet karena dia pakai model yang wet, bukan yang dry. Jadi untuk Jetour, gue kasih nilai 8,5. Untuk konsumsi bahan bakar, oh jelas, mesin diesel pasti lebih irit dibandingkan mesin bensin, apalagi bodinya sebesar ini. Makanya mobil-mobil besar atau truk dan bus itu biasanya pakai mesin diesel, biar lebih hemat bahan bakar. Sedangkan untuk mesinnya Jetour, memang mesin bensinnya ini kalau kita lihat bodinya yang besar dan tenaganya yang besar, untuk ukuran mobil ini sebenarnya nggak boros-boros amat. Masih tergolong kategori hemat lah ya. Bayangin mobil segede gini, tenaganya besar, konsumsi bahan bakarnya kurang lebih mirip kayak kita bawa Innova bensin. Dan menurut saya juga pemilik Jetour beruntung. Kenapa? Karena mobil ini masih bisa isi RON 92. Jadi kita masih bisa isi Pertamax atau BP 92 yang harganya masih lebih terjangkau dibandingkan dengan Pertamax Turbo. Sedangkan Mitsubishi Pajero Sport Dakar sendiri, kalau misalkan usernya mengisi bahan bakar seperti Dex atau Shell Diesel atau BP Diesel, ya harganya sudah di atas 20.000 per liter. Jadi kalau misalkan mobil ini kita hitung secara biaya BBM-nya, sebenarnya ya nggak jauh beda meskipun mobil diesel lebih irit. Tapi karena kita lagi mengadu konsumsi bahan bakarnya, bukan mengadu biaya pengeluarannya, maka gue kasih nilai Mitsubishi Pajero Sport Dakar di angka 8, sedangkan Jetour itu di angka 6. Ya kalau fitur jelas menang telak ya, apalagi kalau kita ngomongin soal safety, ya dia menang kemana-mana. Ada beberapa hal yang mungkin buat beberapa orang nggak penting, tapi buat gue penting banget. Kayak misalkan fitur sederhana TPMS, Tire Pressure Monitoring System, di mobil ini ada. Jadi kalau misalkan ban kita ada yang bocor, terus kita nggak berasa gitu ya, kurang angin, itu kan bahaya ya. Nah ini langsung dikasih tahu gitu. Dan fitur-fitur di mobil ini menurut gue nggak cuma ada gitu, tapi kualitasnya juga bagus. Kayak misalkan pas kita masuk ke kamera 360-nya, gambarnya bagus, di malam hari juga bagus. Dan lihat nih, antara 4 kamera ini biasanya kalau dijahit itu kan kameranya beda nih, digabungin jadi satu ya. Itu rapih gitu. Dan kalau misalkan di atas 15 km per jam, dia langsung otomatis mati. Ya, jadi features-features yang ada gitu ya, audionya, Android Auto, Apple CarPlay-nya, itu bisa digunakan dengan sangat smooth dan nggak ada komplain. Kalau kita ngomongin fitur ya jauh lah ya. Memang ini mobil pertama kali keluar di 2016, di global 2015 malah ya. Dan untuk pada masanya lumayan sebenarnya. Ya, ada pedal shifternya, tombol-tombolnya lengkap gitu ya. Tapi ADAS-nya cuma ada di versi yang ultimate. Itu pun dia nggak ada keeping assist. Dia cuma ada cruise control-nya aja dan masih kayak yang model zaman dulu gitu. Belum terlalu halus ya. Ya, ada AC dual zone, electronic parking brake dengan auto hold gitu ya. Ya oke pada zamannya. Dan emang rasanya waktu kita nyobain Jetour abis itu ke mobil ini, rasanya jauh banget. Ya, features dan kawan-kawannya, even head unitnya dia punya fitur tapi kayak fiturnya tuh kurang mateng. Itu sih. Kalau kita bahas fitur, kita ngomongin persamaannya dulu. Kedua mobil ini sama-sama punya push start stop engine button, keyless entry, terus ada steering switch control, ada pedal shifter, ada electronic parking brake dengan auto hold, kemudian sistem infotainment juga punya layar dan touchscreen serta koneksi Bluetooth ke handphone. Kemudian dari sisi safety, keduanya punya anti-lock braking system,
EBD plus BA, ada 6 buah airbags, ada hill start assist, ada stability control, traction control, dan kursi tengah ISOFIX. Jetour T2 ini emang kenyamanannya di atas rata-rata mobil 500 jutaan ya. Suara luar, suara kolong, terus kacanya juga double glass gitu ya. Jadi di dalam itu hening, ditambah audionya bagus. Jadi rasanya kayak bawa mobil yang harganya 1 miliar ke atas gitu pas kita pakai. Dan audio Sony-nya itu dia punya bass yang kuat ya. Jadi suaranya tuh dentumannya kenceng gitu bassnya. Dan suspensinya, dia tuh sebenarnya suspensinya kaku loh. Jadi mobil-mobil modern itu biasanya sasisnya itu kaku ya. Jadi guncangan goyang-goyang kiri kanan itu lumayan berasa gitu. Tapi di mobil ini fine tuning dari suspensinya meskipun dibikin kaku itu nggak bikin sakit pinggang. Wah, mobile phone has low battery. Kita cas dulu. Ngasih tahu dia ya kalau udah mau habis ya. Jadi waktu kita lewatin jalan rusak pakai mobil ini, masuk tol, even di tol yang bergelombang, ini suspensinya enak ya. Rasanya tuh deg 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 gitu ya. Masih kakunya masih berasa, tapi ketika lewat jalan yang bumpy, dia nggak bikin sakit pinggang. Pas gitu tuningannya. Even dibandingkan dengan Land Cruiser 300 aja, menurut gue ini bantingannya lebih enak gitu. Dia kerasa kaku, tapi kakunya nyaman gitu. Tuh, asik ya? Kayak mobil Eropa sih. Pas gitu padu padannya. Dan karena gue bilang suspensinya kaku, otomatis dia punya handling juga bagus. Pas kita belok kiri, kanan gitu ya. Memang tetap aja nggak bisa disamain kayak sedan ya. Tapi body monocoque-nya, fine tuning suspensionnya itu pas kita belok kenceng, itu rasanya body roll-nya masih terjaga gitu. Memang setirnya terasanya agak sedikit ngambang, tapi ya kita nggak mungkin kan pakai mobil ini buat nikung-nikung ekstrim kayak pakai mobil balap gitu kan. Tapi ini udah lebih dari cukup. Jadi fine tuning dari mobil ini suspensinya itu bagus. Cuma emang kelemahan dari mobil ini menurut gue kursinya sih. Dia bagian depannya kurang suportif ke atas ya, bagian pahanya kurang tersanggah. Sama ini kursinya lebar, agak sedikit rata, jadi kurang meluk ya. Udah sih itu aja. Kenyamanan ya. Ini sebenarnya mobil suspensinya enak buat di kecepatan rendah. Kalau kita bawa 40, 50, dia emang cenderung ngayun ya. Jadi ketika dipakai di jalan tol itu terasa sekali goncangannya. Apalagi kalau di MBZ naik Pajero tuh, wah gubrak, terlalu ngayun dia. Tapi di kecepatan rendah enak, terutama buat kalian yang pakai off-road. Suspensinya ya, karena off-road kan nggak mungkin kalian bawa 50, 60 ya. Off-road tuh kena batu, masuk lubang, bantingannya enak loh. Even dibanding Fortuner, gue lebih suka ini. Tapi ketika udah masuk kecepatan tinggi, ini mulai nggak enak. Ya gue waktu itu pernah bawain mobil teman gue, Pajero Sport, masih standar ke Semarang gitu ya. Kok pelan banget mas? Iya nggak berani. Karena emang rasanya goyang banget mobilnya gitu loh. Dia kayaknya tuh emang nggak di-tuning buat kecepatan tinggi gitu, emang buat kecepatan rendah aja gitu ya. Tuh kan, goyang tuh. Goyangnya tuh bukan cuma begini, tapi begini gitu loh. Jadi kayak agak sedikit lari. Kalau dibilang shock breaker-nya mati kali, enggak, ini masih 20.000 kilo, masih rendah. Dan juga getaran mesin ada, suara mesin ada. Ini jalan 90, suara angin ya, kenceng. Artinya, oh enggak, emang suaranya kenceng aja, gitu. Kerasa ngung gitu. Ya kurang lebih begitulah. Tapi ada satu hal yang lebih nyaman dari Jetour di mobil ini, yaitu kursinya. Jadi kursinya tuh lebih meluk ya. Terus juga dia elektrik, tapi depannya bisa tilting, jadi kaki kita bisa tersanggah dengan baik. Setirnya juga kulitnya dipegang enak ya. Gak semua orang suka dengan setir kayak gini, cuma gua sih pas kalau buat gua. Tapi kalau kita buat nyender, ininya kayak batu, keras banget headrestnya. Dari sisi kenyamanan, keduanya juga sudah dilengkapi dengan jok kulit, electric seat, tilt and telescopic steering wheel, leather wrap steering wheel, AC dengan dual zone, speedometer digital, dan juga lampu yang sudah bisa dioperasikan secara otomatis. Untuk kenyamanan, Jetour kita kasih nilai 9, dan untuk Mitsubishi Pajero Sport kita kasih angka 7.
Handling jelas ya, dibandingkan dengan mobil leather frame, Pajero Sport, Fortuner atau semacamnya, jauh rasanya. Tapi kalau dibandingkan dengan mobil-mobil kayak misalkan kita bandingkan dengan X-Trail, Honda CR-V, ya dia kalah sporty memang. Tapi secara kenyamanannya dapat. Dan juga kalau kita mau muter balik, karena dia mobilnya juga besar, kita butuh space yang agak lumayan. Tapi masih dalam taraf yang oke kalau menurut gue untuk mobil segede gini. Ya. Paling catatan dari gue kalau misalkan kita mau pakai mobil ini, power steering modenya masuk ke mode sport aja. Dia lebih berat, lebih mantap pas kita bawa jalan. Nah, untuk off-roadnya juga, dia punya banyak features, punya banyak mode ya. Kalau kita pencet X mode seperti ini, langsung tampilannya berubah. Ya, dan ada yang namanya off-road dial, langsung masuk ke off-road modenya nih ya. Kita langsung dikasih lihat nih locker belakang, terus buat power speeder depan belakangnya juga bisa di lock. Tapi pas gua pencet, ini nggak bisa. Dia kayak otomatis aktif sendiri waktu kita start di kecepatan rendah ya. Ada wading radar kalau kita nyelam masuk air, dia ketahuan berapa senti tingginya. Dan ada off-road radiation ya. Tahukah apa off-road radiation? Jadi dia ada kipas depan ya. Kalau misalkan mobil dengan turbo, dia kan ada intercooler. Dan kalau kita pakai off-road, biasanya tuh radiator dan kawan-kawan itu pasti kena lumpur kan. Nah, ketika dia kena lumpur, pendinginan jadi nggak optimal. Nah, di situ ada kipas tambahan, dia akan nyalain di kecepatan rendah ya. Sehingga waktu kita lagi pakai off-road gitu, dia pendinginan mesin dan angin yang masuk ke dalam ruang bakar kan panas tuh gara-gara turbo. Nah, itu diginin pakai kipasnya dia. Kurang lebih kayak gitu sih. Agak lucu, gue baru pertama kali nemu yang kayak gini. Tapi kalau untuk desain interface-nya kurang intuitif ya, karena biasanya kalau masuk ke off-road dial atau off-road mode kayak gini, ya kan ada roll angle-nya, pitch angle. Dia tuh nanti bisa ikut begini-begini mobil ya. Ini enggak, dia cuma kaku gini aja, cuma dikasih tahu berapa pitch angle dan kawan-kawannya. Even front wheel steering angle-nya itu kalau kita belokin dia cuma angka doang, dia nggak ikut belok di sininya. Ya kalau handling nggak bisa berkata banyak lah ya. Mobil ini dipakai di 100 saja tuh rasanya kayak lompat-lompat ya, kurang stabil. Mau belok pun juga ya setirnya seperti itu. Emang setirnya berat ya, tapi ya beratnya leather frame nggak dibilang mantep juga gitu. Banyak orang bilang, wah ini mobil zaman sekarang setirnya keentengan. Ya coba pakai mobil yang gini setirnya berat, dipakai kecepatan tinggi juga rasanya nggak mantep juga tuh. Tuh, goyang-goyang body rollnya. Kadang-kadang gue heran ya, di tol tuh orang pakai Pajero Sport, Fortuner pada berani-berani banget ngebutnya ya. Padahal di dalam itu kayak naik kapal gitu, agak menyeramkan sih. Ya, jadi nggak heran kalau misalkan di jalan sering ngelihat mobil-mobil macam ini terguling gitu ya. Karena emang nggak diciptakan buat kenceng di jalan tol. Dari segi safety, mobil ini standar-standar aja ya. Airbag-nya 6, ABS, EBD, brake assist ya. Ya kalau untuk yang versi Ultimate, dia ada ADAS-nya, tapi ADAS-nya nggak ada lane keeping assist-nya ya. Jadi cuma warning aja dan bisa ngerem secara otomatis. Beda sama Jetour yang memang lebih baru, dia jauh lebih lengkap. Untuk handling, jelas di sini terasa banget antara mobil dengan sasis monokok dengan sasis leather frame. Maka dari itu Jetour T2 kita kasih nilai 8, sedangkan Mitsubishi Pajero Sport kita kasih nilai 6. Dengan catatan ini pengetesan untuk kita yang pakai di on-road. Kalau misalkan kita pakai untuk off-road, pasti penilaiannya akan berbeda. Cuma karena kita tidak mengetes mobil untuk off-road, maka inilah hasilnya. Jadi memang kalau emang kita adu antara Pajero Sport yang masih pakai leather frame dan Jetour T2 yang sudah monokok, ya hampir di semua aspek itu menang Jetour T2 ya. Tapi memang buat kalian yang butuh 7-seater, nggak bisa cuma pakai 5-seater. Terus mungkin juga kalau kalian tinggal di daerah, dealer networknya butuh yang udah lebih banyak, ya Pajero Sport adalah mobil yang bisa kalian pilih. Tapi di luar itu, kalau misalkan kalian butuhnya mobil yang bisa dipakai buat dalam kota, buat off-road tipis-tipis ya, bukan yang terlalu ekstrim ya, Jetour T2 sih
Gue jadi pengen. Ya udah itu aja mungkin buat teman-teman yang pakai Mitsubishi Pajero Sport atau pakai J32, coba komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.